ini peramatan sangat ini pemadaman. 19 rumah dan kontrakan warga terbakar di pemukiman padat penduduk di Jalan Trikora, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. 20 unit mobil pemadam kebakaran dan 100 petugas dikerahkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena akses sempit. Api padam 2 jam kemudian. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga yang merambat ke rumah warga lainnya. Bang, untuk korban jiwa bang dalam peristiwa kebakaran ini yang mengungsi ada berapa bang? Ya mengungsi ada 20 kakak, 60 jiwa. Bang, saat kebakaran semalam malam tadi apakah ada korban jiwa bang? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Korban luka? Akibat kebakaran ini 60 jiwa kehilangan tempat tinggal dan mengungsi sementara di masjid dan pelataran rumah warga. Korban kebakaran berharap bantuan dari pemerintah. Ya, saya sih mengharapkan rumah saya ya bisa kembali normal seperti dulu, Pak. Bisa dibangun lagi. Dan juga saya sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah, khususnya dinas sosial, Pak. Biar yang jadi korban sini biar rumahnya bisa dibangun lagi. Lokasi kebakaran ini telah dipasang garis polisi dan kasus kebakarannya ditangani Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani Ainis melaporkan. Akan memindahkan balai kota. Debat ketiga Pilgub DKI Jakarta berlangsung sengit antar paslon yang saling serang. Salah satunya adalah pusat kantor pemerintahan dikurangi dari pusat. Presiden Prabowo Subianto tiba di Brasil untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20. Halo, selamat pagi pemirsa. Ainis Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan khususnya pemirsa, bagi warga Jakarta, kami juga akan mengajak Anda untuk memilih siapa paslon yang paling punya kemampuan menata kota Jakarta. Anda bisa untuk scan barcode di layar kaca Anda. Dan saya juga Cika Mutazam dan inilah Ainis Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita akan memantau informasi terkini terkait dengan kebakaran pemirsa yang terjadi di salah satu wilayah di Jakarta di mana kebakaran melanda permukiman penduduk di Jalan Asofa, Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada malam tadi. Ya, akibatnya 50 rumah warga ludes dilalap api. Kebakaran hebat melanda permukiman penduduk di Jalan Asofa, Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sulitnya sumber air disertai material yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Warga panik dan mengevakuasi barang mengetahui api menjalar ke sejumlah bangunan lain yang berdekatan dengan sumber api. Petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi berjibaku bersama warga untuk memadamkan api. Menurut warga, penyebab kebakaran ini diduga berasal dari korsleting listrik dan sedikitnya 50 rumah ludes terbakar api. Gitu ya. Mungkin ada klasik-klasik itu. Dari saluran awal, saluran pendek ya. Itu udah nggak tahu udah besar, kita memadamkan susah. Itu aja mungkin yang bisa tahu ya. Jadi api langsung membesar? Nah, langsung besar. Itu posisinya di tengah pemukiman atau? Enggak, di tengah sini. Masih harus gang ini. Dari rumah kontrakan atau apa? Enggak, bukan rumah kontrakan, rumah saya sendiri. Jadi kita punya rumah tuh dibagi-bagi gitu. Benar jangan ini kita Benakar punya ruang majelis. Sekitar kalau kena ini sekitar 40-an lah ya, apa 50, sekitar 50-an lah.
Selang 2 jam, kebakaran ini berhasil dipadamkan setelah 26 mobil damkar gabungan diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan rekan Henry Aprila di lokasi kebakaran Jalan Asofa, Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selamat pagi Henry, bagaimana kondisi saat ini di lokasi kebakaran dan apa dugaan sementara penyebab terjadinya kebakaran di sana? Ya baik, selamat pagi Yasmin dan juga Cikal pemirsa, di mana update situasi terkini yang dapat kami sampaikan tepat terjadinya insiden kebakaran yang terjadi di Jalan Asofa, tepatnya di Sukabumi Utara, di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di mana dapat kami sampaikan bahwa terkait situasi terkini, memang ini kebakaran terjadi tepat pada pukul 7 malam atau tepatnya pada pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Keberlangsungan dari insiden kebakaran ini sendiri, ini pemadaman berlangsung selama 3 sampai dengan 4 jam lamanya. Kemudian juga dari insiden kebakaran ini sendiri, setidaknya ada sekitar 50 rumah daripada warga yang terkena dampak dari kebakaran sendiri. Juga dapat kami sampaikan, Yasmin, Cikal, dan juga pemirsa, tentunya untuk warga yang terkena dampak dari kebakaran ini sendiri, memang sementara sudah dilakukan evakuasi di musola terdekat yang berada di tempat kejadian kebakaran. Namun juga tepat di belakang kami saat ini, memang inilah gambaran daripada puing-puing dari kebakaran yang terjadi di sini. Dan tentunya kami juga hingga saat ini belum menerima informasi lanjutan terkait dengan update-nya seperti apa nanti ke depannya. Apakah nanti pagi saat ini nantinya akan dilakukan proses daripada kerugian sendiri, seberapa banyak maksud kami yang terjadi dari insiden kebakaran ini sendiri. Dan tentunya juga dapat kami sampaikan, ini kebakaran ini sendiri memang terjadi tepatnya di hari Minggu kemarin, begitu, yang di mana terjadi pada pukul 7 malam. Tentunya kami terus melihat dan memantau insiden kebakaran ini sendiri karena sebagai informasi juga Cikal, Yasmin, dan juga pemirsa, ini setidaknya ada damkar lantas yang mengerahkan 26 unit mobil pemadam kebakaran dan juga 125 personil yang diterjunkan untuk melakukan proses pemadaman yang dilakukan pada malam hari kemarin. Sementara Yasmin, Cikal, saya kembalikan ke Anda di studio. Henry, dari pemantauan Anda di sana, apakah memang posko darurat ini sudah bisa menampung dengan cukup warga yang terdampak di sana? Lalu dari pantauan Anda, apa yang paling dibutuhkan secara darurat dari para korban ini? Ya baik, Cikal dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan pos keamanan. Hingga saat ini kami belum melihat spesifik lebih jelas begitu terkait dengan pos keamanan, karena dari warga yang terkena dampak kebakaran ini sendiri masih dikerahkan atau dilakukan evakuasi yang bertepatan di musola terdekat begitu. Terkait dengan kebutuhan sendiri, kami juga belum bisa mewawancarai beberapa warga-warga yang terkena dampak karena mengingat warga juga masih dalam kondisi yang belum bisa dilakukan proses wawancara atau ditanya lebih jelas terkait apa saja yang mereka butuhkan, karena mengingat memang ini cukup begitu parah begitu kebakaran terjadi. Banyak sekali puing-puing yang terbakar dari rumah warga sendiri, karena mengingat tepat kebakaran ini sendiri memang padat sekali oleh kediaman penduduk yang memang juga ini terlihat habis begitu barang-barang yang terlihat di tempat sekitaran belakang kami saat ini. Sementara Cikal, saya kembalikan ke Anda di studio. Melaporkan langsung dari kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa. Kepergok mencuri BBM jenis solar dari sebuah truk milik warga. Seorang pria di Kota Makassar nyaris tewas diamuk ratusan warga. Ya, pelaku berhasil menyelamatkan diri setelah masuk ke sebuah gorong-gorong yang penuh dengan air. Mendengar adanya pencuri yang terjebak warga di Jalan Sukaria, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar langsung memenuhi TKP. Warga emosi terus berdatangan mengepung lokasi persembunyian pelaku.
Pelaku yang panik pun langsung bersembunyi di dalam gorong-gorong sempit yang penuh dengan air keruh. Beruntung aparat kepolisian dari Mapolsek Panakongan langsung mendatangi TKP dan mengamankan lokasi dari kerumunan warga. Pelaku baru dapat dievakuasi 1 jam kemudian. Usai polisi meminta warga untuk agak menjauh dari gorong-gorong tempat pelaku bersembunyi. Menurut polisi, pelaku diduga mencuri BBM jenis solar dari sebuah truk yang ditinggal pemiliknya. Yang tersebut lakukan pencurian solar di mobil tangki yang terparkir. Kemudian tertangkap tangan oleh keluarga pemilik. Akhirnya yang bersangkutan sempat lari dan sembunyi di gorong-gorong di dalam selokan tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni Ainis melaporkan. Seorang anak berusia 8 tahun dibawa oleh wanita tak dikenal menggunakan sepeda motor di perumahan kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Tidak hanya diajak berkeliling oleh pelaku, pemirsa, cincin emas korban juga dirampas. Dari rekaman kamera pengawas salah satu perumahan di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat, nampak korban seorang bocah berusia 8 tahun dan pelaku tengah melintas dengan dibonceng sepeda motor. Korban saat itu diajak oleh seorang wanita yang tak dikenal saat bermain tak jauh dari rumah, berkeliling sebelum dibawa keluar dari area perumahan. Saat itu pelaku yang mengendarai sepeda motor metik berwarna merah mengikuti korban hingga akhirnya menghampiri korban dengan menanyakan perihal sekolah korban. Pelaku kemudian meminta korban untuk menemaninya naik motor. Saat sudah berada sejauh 3 km, korban diturunkan dan cincin emas yang menempel di jari korban dirampas pelaku. Anak saya karena udah polos, dipaksa juga sama ibu, dipaksa naik ke motor, dibawa sampai ke daerah Meruya Residen. Dia turun di situ dan emasnya tuh, cincin emasnya tuh diambil sama dia. Saat ini korban sudah kembali ke rumah. Orang tua korban berharap Kepolisian Sektor Kembangan, Jakarta Barat dapat segera menangkap pelaku agar tak terjadi kasus ini kepada korban lainnya. Dari Jakarta, Miftahul Gaini Ainis melaporkan. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dan beberapa warga sipil. Ya, 3 DPO ini juga berperan sebagai pemilik situs judi online serta mengelola ribuan web judi online. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 orang DPO dalam kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Ketiganya, B, BK, dan HF, ditangkap saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta usai kembali dari luar negeri. Sama dengan penangkapan DPO HE, ketiganya berperan sebagai pemilik web judi online serta pengelola ribuan web judi online agar tidak diblokir pihak Kementerian Komunikasi dan Digital RI melalui tersangka MN yang merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Selain menangkap pelaku, penyidik turut menyita barang bukti 3 ponsel, 3 kartu ATM, serta uang tunai senilai 600 juta rupiah yang terdiri dari mata uang rupiah dan mata uang asing. Adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Hingga kini Polda Metro Jaya telah menangkap 22 orang tersangka yang mana 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta 13 orang masyarakat sipil. Selain itu, penyidik masih memburu 3 DPO lainnya berinisial A, J, dan BS. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mempertanyakan wacana Ridwan Kamil yang akan memindahkan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Informasi seputar pilkada akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.